Meski Jumat kemarin di hadapan juru warta, Anang Hermansyah mengaku istrinya Ashanti yang tengah dirawat mulai berangsur pulih, namun ia masih menunggu hasil pemeriksaan dokter. Dan benar saja, Ashanti di luar perkiraan harus menjalani operasi setelah didiagnosa mengidap sinusitis kronis. Anang dan putra-putrinya seperti Azril Hermansyah, Arsy Adara Musisia, dan Arsya Hermansyah pun panik. Namun ketiga anak Ashanti ini berusaha menguatkan ibundanya jelang operasi. Dalamnya sini karena jadi kayak ada yang ngeblok, kan katanya aku infeksi saluran, bukan pencernaan, pernafasan. Jadi kayak dilihat ada yang ngeblok tuh apa, karena dari sini sakit sampai kepala, terus kayak ke belakangnya sini nih, kayak dari sini terus maju ke atas gitu, kayak ngeblok. Tapi sinus bukan? Tahu nanti dilihat. Oh, hasilnya nanti. Biar dilihat dulu hasilnya apa, biar tuntas lah kalau udah di rumah sakit gini. Biar sekalian dicek semua. Jadi kalau misalnya masih di rumah kan masih menerka-nerka sakit apa. Cuma memang kayak kelamaan aja sakitnya, gara-gara abis ini ada ini nah gitu. Lagi mau di apa namanya, swab ya? Iya, diinhalasi. Nggak encer ininya, ya udah komplikasi ya. Dokternya sore ya sus? Iya, tadi udah diperiksa. Udah, katanya sinusitis kronis, udah terlalu banyak cairannya di sini jadi nyumbat ke pernafasan. Nggak tahu harus tindakan apa bu dokternya. Tadi pagi Bunda udah makan apa tuh? Makan yang dari rumah sakit, kan mau minum obat. Ini disuruh makan 2. Kalau batuk nggak boleh makan pepaya, kata dokter di rumah sakit. Katanya merangsang batuknya. Anak-anak gimana Bu? Sedih lah namanya anak-anak. Agak kaget pas denger udah sinusitisnya akut. Cuma sakit kepala lagi kan, suka takut gara-gara pas yang meningitis waktu dulu tuh. Ya aku takutnya ke arah sana. Makanya sama dokter udah dicek, di scan juga. Nanti hasilnya baru juga dokternya datang untuk bacain jam 4. Mana Bun? Keadaannya Bunda? Udah membaik belum Bunda? Belum. Udah bisa makan? Belum. Nasinya untuk Waduh guys, Bunda kayak kemarin nggak mau makan karena Kalau nggak mau makan nggak bisa makan. harus dipaksa. Bunda udah bangun. Kalau udah Terus dari mana banyak? Dari Ya lo. piano. Bunda tiap hari diginiin terus. Kenapa diginiin terus? kamu Bunda. Kok besok baru nggak diginiin lagi? Itu kalau Bundanya sembuh, boleh pulang dicabut. Kak, besok Bunda pengen lihat kamu. Iya, video call. Kalau sekolah gak Kak? Gimana gerakannya? Enggak. Eksklusif banget ya besok ya? Ngaluh. Iya. Pokoknya bagus, kamu tidur lagi. Tapi tetap semangat enggak? Hah? Tetap semangat ya? Iya. Bunda kan selalu datang ya Kak. Kalau Kakak Kecuali pas konser 1 kali itu Bunda nggak datang. Tapi nggak pernah Bunda sakit. Sekali doang seumur hidup nggak datang. Iya, ini 2 kali. Gara-gara sakit. Namanya anak kan tampil pengennya ibunya lihat. Sebelum divonis mengidap sinusitis kronis, Ashanti juga tak menyangka jika ia akan mengidap sakit sinusitis kronis. Ia mengaku selama 10 hari merasakan gejala lain seperti sesak nafas, flu, dan sakit kepala. Anang Hermansyah tak menyangka jika istrinya mengidap sinusitis kronis hingga harus dioperasi. Lantas seperti apa reaksi Anang Hermansyah? Ya mungkin memang aku dikasihkan waktu sakit yang bersamaan gitu loh. Tapi jangan nyalain spiral, karena ini gak ada urusannya sama spiral. Jadi gini, aku kan ganti spiral dari spiral hormonal ke non hormonal. Nah abis aku ganti, itu pendarahannya banyak karena aku pas pakai spiral hormonal tuh 6 tahun gak pernah mens. Nah ternyata banyak banget orang-orang juga yang mengalami kayak aku. Tapi kata dokter itu aman, dan aku selama 6 tahun gak mens itu aku ngerasa enak aja, gak pernah badan, mungkin kan aku cocok ya pakai Mirena, itu aku cocok. Kenapa aku ganti? Karena kan ternyata Mirena cuma 5 tahun, aku udah kelebihan. Jadi kemarin udah lengket, udah susah diambilnya, makanya harus dipindahkan di bius supaya aku gak kesakitan. Nah dokter nanya mau break dulu atau mau pakai spiral lagi. Takutnya pas break dulu nanti pasang spiral lagi. Nah di masa-masa itu tuh suka kebobolan orang-orang. Maksudnya udah cukup kan, udah 40 juga gitu. Masa kayaknya nggak lucu lah, punya udah dunia udah kayak aku tuh kalau mikirnya aduh
anak lagi, dunia udah begini, mending cukuplah urus yang ada aja gitu. Aku banyak ketakutannya lah. Langsung ditanya mau pakai spiral yang sama kayak dulu atau baru yang si IUD. Cuma IUD ini, jadi cuma IUD itu lebih murah daripada Mirena. Tapi bukan karena lebih murahnya, ini aku kasih buat kalian pengetahuan, bukan karena lebih murah dan lebih kecil. Mirena lebih gede. Terus Mirena ada hormonnya, IUD nggak ada. Nah kata dokter kalau pakai IUD ini kamu mens setiap biasa, mens kayak orang lain, tapi lebih banyak nanti jadinya. So, aku pikir aku udah 6 tahun kan pakai yang hormonal, aku mau tukar yang nggak hormonal aja deh, nggak apa-apa biar aku ngerasain mens lagi gitu. Pada saat diganti, cekrek ganti sama dokter, udah hari itu dibius. Bangun selesai udah pulang, mungkin karena seharian itu masih ke bawah sama si obat bius ya, biasa aja, nggak ada apa, darah keluar sedikit gitu. Udah besok paginya nge-gym dong, gym kok kelingan, badan sakit semua. Terus habis gym masih sempet ke Amina, main sama Amina sejam lah. Habis itu pulang ke rumah pas ke toilet, darahnya banyak banget. Memang kalau pakai spiral IUD itu pendarahannya akan dari sedikit ke banyak. Lemes kan badannya, istirahat lah itu 3 hari. Bayangin badan tuh ngerasa pas ganti spiral tuh kayak hormonnya udah nggak ada, kayak di reset ulang gitu. Tiba-tiba hari ketiga keempat aku tuh langsung kayak batuk, flu, sakit kepala, semuanya nggak bisa nyium, nggak bisa rasa. Jadi berbarengan gitu. Pas aku tanya ke dokter apa ini karena spiral, udah nggak ada hubungan lah gitu ya. Ibaratnya memang pas lagi aku pendarahan ya aku kena sakit yang lain gitu. Ternyata tadi barusan dicek aku kena sinusitis yang kronis. Jadi sinusitisnya tuh udah kronis. Nah aku kan kaget, jadi ada penyumbatan di saluran pernapasan. Nah belum tahu nih tindakannya apa, tapi itulah yang membuat selama ini aku jadi penciumannya hilang, rasanya hilang, flu, batuk, terus kayak di sini sakit kayak air semua gitu, kayak mumet di kepala sini nih. Nah aku takut karena kan aku juga pernah sakit. Aku nih kan diberi rezekinya yang lain, diberi gak enaknya tuh ya, maksudnya orang yang gampang banget tiba-tiba meningitis, tiba-tiba autoimun, tiba-tiba ada lagi ini gitu. Jadi ya namanya hidup kan pasti ada aja ya cobaannya. Tahu sang bunda akan dirawat, Arsy bahkan ngotot ingin menginap dan menemani ibundanya hingga pulih. Di sini banyak banget, sama di hidung, sama di mata. Kalau nggak dioperasi, ya minum Pengobatannya lama, 6 minggu. 6 minggu. Iya. Udah masa operasi. Nggak mau. Katanya bakalan nggak bisa. Jadi aku nggak bisa ngerasa makanan terus seumur hidup ini. Jadi depresi tau guys, nggak bisa ngerasa. Kenapa nggak bisa ikut? Iya makanya itu maksudnya. Stres Jadi, berat. mendingan dioperasi karena kelamaan bun. Jadi katanya nanti sebulan 6 minggu dikit-dikit akan terasa mulai dikit tapi 6 minggu. Atau kalau dioperasi langsung. Aduh jangan 6 minggu bisa beraktivitas, cuman begitu pasti kan nggak nyaman. Harus tiap minggu dikontrol, obatnya juga banyak banget. Kata dokter tadi obatnya banyak banget ya. Dioperasi. Kalau pengen cepat punya rasa makan lagi dan cium, nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Padahal bunda nggak ada riwayat sinus. Gak ada riwayat sinus sama sekali. Tapi bunda jangan, bunda sih takut. Dioperasi gimana maksudnya? Jadi kena sinusitis akut. Di dalam terus di ronsen hasilnya ini cairannya tuh banyak di sini, di hidung, di mata. Jadi aku nggak akan bisa nyium, nggak akan ngerasa makanan apapun, nyium apapun. Kan depresi yang kalau hidup nggak bisa ngerasa apa-apa. Kata dokter kalau nggak mau pun boleh, tapi 6 minggu minum obat banyak banget. Dan itu pun belum tentu hilang semua. Coba lihat mana? Ya, Ashanti sendiri pernah mengidap COVID-19 sebelumnya. Ia bahkan sempat didiagnosa mengidap penyakit autoimun. Lantas, kapan Ashanti akan dioperasi? Ada kesehatannya terganggu lah gitu ya. Makanya kemarin dilarikan jam 3 pagi aku ngelarin ke rumah sakit. Makanya dokter masih dalam pengamatan dokter. Ini seperti apa semuanya. Aku nggak bisa jelasin detail karena belum selesai. Nanti kalau udah itu selesai pasti aku jelas. Aku nggak bisa menceritakan detail masalah hal apapun karena memang belum selesai. Jadi aku nggak berani berspekulasi untuk menjelaskan itu, nanti salah loh. Orang bukan dokternya. Ya sekarang memang lagi ngasih vitamin, ngasih obat, sebatas itu.
Sinusitis kronis sendiri secara medis merupakan kondisi ketika bagian sinus bengkak dan meradang selama 3 bulan atau lebih meski sudah diobati. Sinus sendiri merupakan ruang atau rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Bagian tubuh ini berada di dahi dan rongga di bawah mata sejajar dengan hidung. Sinus berfungsi untuk melembabkan udara yang dihirup, meringankan tengkorak dan menjadi tempat resonansi suara. Kondisi sinusitis kronis mengganggu cara lendir biasanya mengalir sehingga membuat hidung tersumbat. Biasanya penderita akan kesulitan bernafas melalui hidung. Lantas akankah setelah menjalani operasi, Ashanti akan segera pulih? Yaudah guys, belum tahu besok seperti apa, berdoa aja. Aku ikhtiar dulu sebentar. Tenangin diri dulu, aku masih kaget. Saya mau istirahat dulu ya guys. Aku pikirin deh mau gimana. Aku pengen pulang, aku pengen aktivitas. Gimana? Ini hidungnya masih mampet, ini gumpet.